Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, para sahabat KKP yang terkasih, selamat hari Minggu. Pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022, kita memasuki hari Minggu biasa ke-21. Bacaan-bacaan hari ini menegaskan bahwa kita harus menjadi murid-murid Kristus yang semakin mengenal siapakah Allah yang kita ikuti. Pada kesempatan inspirasi batin hari ini, di minggu ini, saya tertarik untuk membahas bacaan kedua, di mana diambil dari surat kepada orang Ibrani. Saya bacakan bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, janganlah kamu lupa akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah meremehkan didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan olehnya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu menerima hajaran, maka di situ Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Di manakah ada anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Memang, tiap-tiap hajaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Namun kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Itu sebuah kutipan yang menurut saya menjadi sebuah inspirasi pada bacaan kedua di minggu biasa ke-21 ini. Saya ingin mengawalinya dengan sebuah kisah. Satu kesempatan saya mengisi rekoleksi misdinar di suatu paroki, dan ada sesi tanya jawab. Ada seorang misdinar dia tanya kepada saya, "Frater, apakah frater pernah ragu sama Tuhan?" Wah, dia pertanyaannya sangat serius ya, ragu sama Tuhan. Lalu saya mendengar pertanyaan itu saya kaget, lalu saya jawab aja, "Kamu sekarang lagi ragu sama Tuhan nggak?" Lalu lagi, untungnya dia jawab lagi nggak ragu ya. Maka akhirnya saya menjawab saja pertanyaan dia dengan seperti ini. Saya jawab, ya kadang-kadang kita itu ragu sama Tuhan karena kita tidak bisa melihat berkatnya. Kerap kali yang kita menutup mata kita karena penderitaan, menutup mata kita karena kesulitan, karena tantangan, dan tidak melihat berkat yang dikaruniai Tuhan dalam hidup kita. Yang kita lihat hanya derita, tetapi yang enggak kita lihat itu adalah berkat yang banyak, padahal banyak sekali berkat yang kita terima. Nah, maka dalam terang bacaan kedua minggu ini, inspirasinya derita, kesulitan, tantangan mungkin menjadi salah satu cara atau banyak cara bagaimana Tuhan mendidik kita. Kata mendidik ini sangat menarik, melambangkan bahwa hubungan kita dengan Allah itu bukanlah bagai hubungan tuan dan budak, bukan hubungan sebagai bagaimana hubungan kita harus hormat, dan kita memang harus hormat, tetapi bukan berarti kita menghormatinya sebagai tuan dan kita sebagai budak kepunyaannya, melainkan kita memandang dia sebagai bapa, sebagai orang tua yang mau mendidik kita. Tuhan gak mau menjadikan kita robot ya. Kita bayangkan kalau misalkan Tuhan itu maunya kita melakukan baik aja, dia bisa membuat kita melakukan hal yang baik saja, membuat kita tidak punya pilihan untuk melakukan yang jahat. Cuman nanti rasanya kita hanya dijadikan sebagai alat, kita hanya dijadikan sebagai robot yang bergerak tanpa punya kebebasan, tanpa punya akal budi dan segala macamnya. Maka salah satu caranya Tuhan mendidik kita adalah sebagai anak-anaknya dengan
dengan adanya penderitaan, kesulitan, tantangan. Seperti ditegaskan dalam bacaan kedua pada hari Minggu biasa ke-21 ini. Sebenarnya pesannya sangat jelas, silakan nanti dilanjutkan dan dibaca di rumah masing-masing. Baca pelan-pelan, saya kira pesannya jelas sekali di bacaan kedua pada Minggu biasa ke-21. Maka menurut saya pada akhirnya kita diajak untuk semakin sadar. Kita sadar bahwa Tuhan itu selalu punya berkat buat kita, memberikan berkat, memberikan rahmat, memberikan perlindungan, dan Dia berharap selalu berkat-berkat yang diberikan, rahmat-rahmatnya itu tidak tertutup oleh penderitaan atau oleh cara-cara Tuhan mendidik kita, atau hanya karena ketidakmampuan kita, kerapuhan kita, melainkan semoga berkat itu selalu bisa berbuah ya, menjadi buah dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, jangan mudah marah ketika hidup tak seturut ekspektasi kita. Jangan mudah kecewa ketika kita disakiti. Jangan mudah menghindar atau cari pelarian dari segala yang tidak mudah. Karena disitulah dan itulah saat-saat Tuhan mendidik dan menuntun kita untuk semakin berbuah bersamanya. Moga-moga dengan terang bacaan ini, dan nanti silakan dilanjutkan permenungan di paroki masing-masing saat misa dan segala macamnya, kita semakin punya pegangan bahwa Tuhan ini memandang kita sebagai anak yang dikasihinya, sebagai anak yang mau dididik olehnya. Dia mau mendidik kita, menuntun kita dalam perjalanan hidup ini agar semakin membuat kita berbuah bersamanya di dalam Dia. Inilah yang menjadi doa dan harapan kita. Semoga inspirasi kecil yang bisa saya sampaikan berguna dalam kehidupan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.